Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang meningkatkan minat baca dan tulis generasi milenial. Saya M. Nabil Rosyad Al-Firdaus, NRP 5016201037. Saya Fifran Wiratama, NRP 5016201061. Saya Raihan Dava Hermawan, NRP 5016201045. Saya Muhammad Ardiansyah, NRP 5016201069. Saya Muhammad Nabil Laju, NRP 5016201053. Di sini ada agenda pembahasan. Yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga hasil, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk abstrak, membaca dan menulis merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk memperoleh informasi atau menambah wawasan mereka dalam proses memperoleh ilmu. Untuk generasi milenial, mereka dituntut untuk berpikir kritis demi menjawab semua tantangan yang akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan. Tantangan seperti tantangan nasional maupun tantangan internasional. Semakin berkembangnya teknologi membuat generasi milenial lebih memilih untuk bermain gadget. Hal ini sangat memprihatinkan. Seharusnya generasi milenial harus disibukkan untuk membaca dan menulis agar dapat menyelesaikan masalah nasional maupun internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada zaman sekarang ini, jarang kita temukan generasi muda yang sangat gemar membaca dan menulis. Kebanyakan dari mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Pesatnya perkembangan dunia teknologi dengan fitur-fitur memanjakan membuat anak-anak muda lebih sering membuka media sosial dan game. Seperti yang pernah dikatakan oleh Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, kita harus mengakui sekarang makin lama makin susah membuat orang mau tertarik kembali membaca buku karena begitu banyak alasan. Salah satunya karena gadget. Kebutuhan mengabadikan bersuah foto, bermain game online, dan sibuk di lingkungan media sosial lebih dominan daripada kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti kegiatan membaca dan menulis. Hal ini sangat berbahaya bagi generasi milenial, karena jika tidak, segera ditanggulangi dengan kesadaran manfaat pentingnya kegiatan membaca dan menulis. Jika melihat peringkat minat baca negara kita, sungguh miris rasanya mengetahui peringkat kedua dari bawah menurut Most Literate Nation in the World, yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu. Berita ini diharapkan mampu dijadikan sebuah PR bagi generasi milenial sekarang. Kesadaran hakikat pentingnya membaca dan menulis harus ditanam pada masing-masing individu dari sejak dini. Dalam hal tersebut, tentunya keluarga sangat berperan penting dalam proses penumbuhan minat baca karena seiring semakin dewasa seorang remaja, kebiasaan membaca pun akan semakin sulit dilakukan. Minat baca akan sulit ditanamkan pada saat dewasa jika sejak kecil tidak dibiasakan melakukan kegiatan membaca. Minat baca ini tentunya akan melahirkan kebiasaan membaca. Membaca, menurut KBBI memiliki arti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, dengan melisankan maupun hanya dalam hati. Sedangkan menurut Tarigan dalam Syarif, Zulkarnaini Sumarno 2095, adalah mengekspresikan secara tertulis sebuah gagasan, ide, pendapat, ataupun pikiran dan juga perasaan dari makna kedua kegiatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kedua kegiatan tersebut saling berhubungan. Di masa sekarang, kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh para remaja untuk membiasakan peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi yang mampu mengakses informasi dari gadget masing-masing secara cepat dan praktis, sehingga sangat membantu dalam segi keefektifan untuk berkegiatan membaca. Setelah kegiatan membaca sudah dilakukan, hendaknya para generasi muda kaum milenial dituntut untuk lebih kritis dengan mengembangkan informasi-informasi yang telah didapat dengan cara menuangkan gagasan, ide, atau pendapat dalam sekedar sebuah tulisan maupun lebih-lebih mampu menghasilkan karya. Armin Martarajasa pernah berkata, "Jika kamu ingin mengenal dunia, membacalah. Jika kamu ingin dikenal dunia, menulislah."
Kegiatan membaca dan menulis merupakan kombinasi yang tidak dapat dipisahkan, sehingga membaca menjadi salah satu langkah awal untuk mengembangkan ide dari karya tulis yang menakjubkan sebagai seorang penulis. Kegiatan menulis juga dapat dijadikan sebagai media atau wadah untuk para generasi muda dalam menuangkan ide, gagasan, atau pendapat yang sudah dikembangkan dan dipertajam dari hasil pemikiran-pemikiran yang sudah didapat melalui kegiatan membaca. Supaya kedepannya generasi muda tidak bergantung pada sifat malas yang tidak bermanfaat karena sibuk dengan game online dan media sosialnya. Dan diharapkan setelah kegiatan membaca dan menulis sudah dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, mampu diimplementasikan menjadi hal positif dalam kegiatan lainnya yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan membaca dan menulis yang membuat kegiatan tersebut sangat penting. Yang kedua yaitu kenapa minat membaca dan menulis generasi milenial menurun. Yang ketiga, bagaimana solusi agar minat generasi milenial dalam membaca dan menulis menjadi lebih tinggi. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pentingnya minat membaca dan menulis pada generasi milenial dan juga meningkatkan minat membaca dan menulis pada generasi milenial. Kemudian di sini ada 3 ruang lingkup, yaitu mengidentifikasi hubungan membaca dan menulis yang membuat kegiatan tersebut sangat penting. Yang kedua yaitu mengidentifikasi penurunan minat membaca dan menulis generasi milenial. Yang ketiga, mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan minat membaca dan menulis generasi milenial agar lebih tinggi. Kemudian di sini kita menggunakan metode yaitu berupa penelitian kuesioner atau angket. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tema karya tulis ilmiah dengan menggunakan Google Form. Dari hasil dari metode tersebut dapat disimpulkan dan dianalisis, kemudian dibahas di bab selanjutnya. Kemudian dalam data kuesioner yang kelompok kami berikan, di dalamnya berisi beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu ada kategori dengan 3 pilihan, mahasiswa, pelajar, dan lainnya. Nomor 2 yaitu lebih sering bermain gadget atau berkegiatan membaca dan menulis. Pilihannya ada 2, bermain gadget atau berkegiatan membaca dan menulis. Nomor 3, jika bermain gadget, kalian lebih sering, pilihannya ada 4, bermain game, bermain media sosial, mencari berita terkini, atau nonton film. Nomor 4, jika melakukan kegiatan membaca dan menulis, lebih sering melalui ada 2 pilihan, soft file seperti Microsoft Word dan sebagainya, atau hard file seperti kertas. Nomor 5, seberapa sering kalian melakukan kegiatan membaca seperti buku, jurnal, majalah, dan lain-lain secara online atau offline dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 pilihan, tidak pernah, jarang, atau sering. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Berikutnya akan saya paparkan mengenai data hasil. Dari hasil penelitian ini menggunakan metode kuesioner angket dengan memberikan 4 pertanyaan bagi generasi milenial. Responden dari kuesioner ini berjumlah 80 responden. Data dari kategori responden disajikan dalam bentuk diagram lingkaran yang dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat nilai 91,3% berupa mahasiswa, kemudian dengan persentase yang sedikit diikuti dengan pelajar, bakul perumahan, belum bekerja, pekerjaan serabutan, dan umum. Kemudian ada 3 kategori dalam responden yang kami dapat, yaitu mahasiswa, pelajar, dan umum. Kategori mahasiswa sebanyak 73 responden, kategori pelajar sebanyak 2 responden, dan kategori umum mencakup masyarakat yang sudah bekerja dan belum bekerja sebanyak 5 orang. Kami mengajukan 4 pertanyaan seputar penelitian yang kami jalankan. Data dari pertanyaan tersebut dibagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama, tingkat aktivitas generasi milenial antara bermain gadget dengan berkegiatan membaca dan menulis. Responden dari subbab tingkat aktivitas generasi milenial antara bermain gadget dengan berkegiatan membaca dan menulis berjumlah 80 responden. Sebanyak 66 responden lebih sering bermain gadget, sementara itu sebanyak 14 responden lebih sering melakukan kegiatan membaca dan menulis. Data tersebut dijabarkan dalam diagram lingkaran pada gambar berikut. Kemudian
pertanyaan mengenai macam-macam penggunaan gadget. Responden dari subbab macam-macam penggunaan gadget berjumlah 80 responden. Sebanyak 56 responden lebih sering bermain media sosial, 10 responden lebih sering mencari berita terkini, 7 responden lebih sering bermain game, dan 7 responden lebih sering nonton film. Data tersebut dijabarkan dalam gambar berikut. Yang ketiga, media dalam melakukan kegiatan membaca dan menulis. Responden dari media dalam melakukan kegiatan membaca dan menulis berjumlah 80 responden. Sebanyak 39 responden menggunakan hard file sebagai media dalam melakukan kegiatan membaca dan menulis. Sementara itu, sebanyak 41 responden menggunakan media soft file dalam melakukan kegiatan membaca dan menulis. Data tersebut dijabarkan pada gambar berikut. Kemudian keempat, tingkat aktivitas dalam melakukan kegiatan membaca, buku, jurnal, majalah, dan lain-lain secara online atau offline dalam kehidupan sehari-hari. Responden dari tingkat aktivitas dalam melakukan kegiatan membaca, buku, jurnal, majalah, dan lain-lain secara online maupun offline dalam kehidupan sehari-hari berjumlah 80 responden. Sebanyak 44 responden sering melakukan kegiatan membaca secara online maupun offline dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan responden yang jarang serta tidak pernah dalam melakukan kegiatan membaca secara online maupun offline berjumlah 35 responden dan 1 responden. Data tersebut dijabarkan pada gambar berikut. Selanjutnya mengenai pembahasan akan disampaikan oleh rekan kami berikutnya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan dari artikel ini. Bisa dilanjut. Oke, untuk pembahasan berdasarkan 80 responden yang kami dapat, lebih banyak yang mengakui sering bermain gadget daripada berkegiatan membaca dan menulis. Kemudian dari hasil pertanyaan kedua dari kuesioner kami, bermain sosial media di kalangan generasi milenial menjadi pilihan terbanyak dari responden kami. Tidak begitu kaget jika kaum milenial akan lebih memilih bermain sosial media daripada menggunakan gadget untuk menonton film, mencari berita kini, bahkan bermain game. Karena di dalam sosial media sendiri banyak fitur-fitur yang dapat membuat para remaja akan semakin betah dan tidak akan bosan untuk berhenti membuka sosial media. Sehingga di zaman sekarang bermain sosial media bisa dibilang sebuah hal yang membuat candu. Tetapi dari hasil negatif di atas, kita masih bisa bernafas lega karena dari hasil pertanyaan keempat menunjukkan bahwa lebih banyak responden kami masih sering berkegiatan membaca, baik secara offline maupun online. Meskipun sisanya memilih jarang, artinya mereka juga masih mau menyempatkan untuk berkegiatan membaca. Hal ini membuat PR kami mengalami perkembangan jauh lebih baik sebagai generasi milenial untuk membantu meningkatkan minat baca dan tulis di negara kita. Tidak begitu dipermasalahkan apabila responden kami lebih memilih berkegiatan membaca secara online dan kemudian mencurahkan berbagai idenya dalam soft file yang biasanya menggunakan media Microsoft Word. Karena di zaman sekarang juga teknologi semakin canggih sehingga tidak begitu mengejutkan apabila responden kami dalam pertanyaan ketiga lebih memilih media soft file untuk menuangkan pemikiran responden setelah melakukan kegiatan membaca. Kemudian kesimpulan. Ya, untuk kesimpulan saya akan lanjutkan. Di sini kesimpulan dari data yang sudah didapat dan dibahas sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa generasi milenial sekarang lebih memilih bermain media sosial. Banyak fitur-fitur yang menarik membuat mereka merasa betah dan kecanduan bermain gadget. Namun, dari hasil data tersebut, kaum milenial ternyata masih banyak yang mau menyempatkan diri untuk membaca dan menuangkan ide dari hasil bacaannya tersebut ke dalam tulisan, baik secara soft file maupun hard file. Adanya responden dari survei kami, yaitu kaum milenial, dinilai sudah cukup membantu meningkatkan minat baca dan tulis untuk membuat Indonesia lebih maju lagi, terutama dalam segi literasi. Yang selanjutnya ada saran. Saran untuk generasi milenial perlu meningkatkan minat baca dan tulis karena dengan membaca dan menulis dapat melatih generasi milenial untuk berpikir kritis. Selain itu, penggunaan media sosial yang sering dilakukan generasi milenial diharapkan bisa menjadi media bagi generasi milenial untuk menyalurkan minat baca dan tulis agar bisa melatih berpikir kritis. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.
Baik, itu tadi penjelasan mengenai pentingnya membaca dan menulis generasi milenial. Membaca dan menulis merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi serta menambah wawasan. Untuk generasi milenial, membaca dan menulis sangat penting agar dapat menyelesaikan permasalahan baik nasional maupun internasional. Sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.